Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Yang pertama-tama dan yang paling utama, kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berhadir di acara yang mulia ini. Salawat dan salam kita sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang kita rasakan saat ini. Penghormatan kami kepada Kecik Gampong Bandar Baru Pak Yulian Syah Yunus. Penghormatan kami kepada Ketua BKM Masjid Al-Makmur yaitu Pak Ustadz Insinyur Rizal Iswandi, Diploma Engineering. Penceramah pada hari ini Ustadz Khairul Rafiqi, LCMA, Ketua GNC, beserta pengurus yang sudah berhadir, Ustadz Mubashirullah, LCMAG. Penghormatan kami kepada Ketua Ikatan Alumni Ikatan Alumni Timur Tengah, beserta pengurus yang sudah berhadir, Ustadz Tengku Khalid Mudassir LCMAG. Penghormatan kami kepada Ibu PKK Gampong Bandar Baru, Ketua Perkip dan jajarannya, Ibu-ibu Majelis Taklim yang sudah berhadir, pengurus dan anggota Remaja Masjid Al-Makmur, guru-guru ngaji, serta seluruh jamaah yang Allah muliakan. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, selamat datang di tausiah akhir tahun mengambil ibrah 20 tahun Tsunami Aceh yang akan dimateri oleh Ustadz Khairul Rafiqi LCMA. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Hendra. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات
عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustadz Hendra. Semoga dari bacaan Al-Quran ini kita dapat mengamalkan kebaikan. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Guru Ngaji Center GNC Aceh oleh Ustadz Haji Mubasyirullah LC MAG. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma amma ba'd.
Puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Geci Bandar Baru yang sudah berhadir dan selalu senantiasa berhadir di acara yang diselenggarakan oleh Guru Ngaji Center dan terus difasilitasi ya kegiatan-kegiatan Guru Ngaji Center di kawasan beliau. Kemudian juga kepada pengurus Badan Kemakmuran Masjid Oman Al-Makmur Banda Aceh yang juga sudah memfasilitasi tempat, sudah memberikan kenyamanan untuk kita semuanya berkegiatan di rumah Allah ini, dan mungkin ini salah satu di antara masjid yang insya Allah selalu welcome dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Kemudian juga kepada Ustaz Khairul Rafiki yang sudah kami todong, padahal niat awalnya hanya untuk guru-guru ngaji. Ini ibu-ibu majelis taklim yang hadir pada hari yang berbahagia ini, mulanya kegiatan ini kita peruntukkan untuk guru-guru TPA, guru-guru pengajian, dan kita agendakan di Musholla Lamprit, Musholla Lamprit, tapi kemudian dari beberapa teman-teman biar jangkauannya lebih luas, manfaatnya lebih luas, maka akhirnya kita berkolaborasi dengan beberapa lembaga lainnya. Kemudian penghormatan kami juga kepada Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah, Ketua IKADI Banda Aceh, kemudian juga Ustaz Mardani sebagai Ketua Ammar, kemudian ibu-ibu PKK Kampung Bandar Baru, Ketua Perkip dan jajarannya, ibu-ibu Majelis Taklim dari Kampung Bandar Baru, dan juga ada hadir dari Ajun Lam Hasan ya, ibu-ibu Ajun Lam Hasan yang kami pengampu di majelis taklimnya juga. Kemudian kepada seluruh pengurus Ammar dan juga pengurus GNC Aceh. Kemudian Ustadz-Ustadzah TPA yang sudah berhadir pada hari yang berbahagia ini, serta seluruh jamaah yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah hari yang berbahagia ini tepat 20 tahun usia Tsunami Aceh dalam kalender Masehi ya, kalau kalender Hijriahnya kan bulan Dzulqa'dah ya. Dalam kalender Masehi ini tepat 20 tahun kita banyak belajar, banyak harus mengenang, banyak mengambil ibrah dari 20 tahun peristiwa ini. Tadi juga Ustadz Hendra sudah membacakan surah Al-A'raf, mengingatkan kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala ternyata sudah sampaikan dalam Al-Qur'an bahwasanya musibah itu, bencana itu, ujian itu bisa datang malam hari, terkadang juga bisa datang pagi hari saat kita sedang bermain dan sebagainya. Nanti insya Allah terkait ibrah dari tsunami ini dan bagaimana refleksi akhir tahun kita, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Khairul Rafiki lebih panjang lebar lagi insya Allah. Dari pengurus Guru Ngaji Center juga mewakili IKADI Banda Aceh, kemudian Ammar Masjid Oman Al-Makmur, kemudian juga dari teman-teman Ikatan Alumni Timur Tengah mengucapkan terima kasih banyak pada pengurus Badan Kemakmuran Masjid Oman yang sudah memfasilitasi tempat, kemudian juga sudah menyiapkan penganan berbuka juga pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan donatur-donatur dan para dermawan-dermawan yang sudah menyumbangkan kegiatan-kegiatan ini, mudah-mudahan Allah limpahkan karunia rezeki yang berlimpah-limpah, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa terus memperjuangkan agama Allah dengan apapun posisi kita. Mungkin hanya ini dari kami panitia, mudah-mudahan kita bisa mengikuti acara ini sampai tuntas, dan insya Allah bagi yang berbuka puasa nanti insya Allah akan disediakan penganan berbukanya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Haji Mubashirullah LC MAG yang telah memberikan kata sambutan. Acara selanjutnya dan yang kita tunggu-tunggu adalah tausiah akhir tahun dengan tema mengambil ibrah 20 tahun tsunami Aceh sekaligus pembacaan doa oleh Ustadz Khairul Rafiki LCMA. Kepada Ustadz kami persilahkan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا الصدق في كل ما نقول والإخلاص في كل ما نعمل اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, para alim ulama, para imam, ustadz-ustadz, tengku-tengku, guru-guru kami, para orang tua kami, serta seluruh jamaah yang telah berhadir di rumah Allah ini, terkhusus kepada Bapak Geci yang alhamdulillah telah berhadir di tengah-tengah kita, pengurus BKM, dan semua orang yang telah memudahkan kita untuk dapat mengambil atau menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mereka semuanya agar Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan bagi mereka semuanya untuk senantiasa bisa berkhidmah memberikan manfaat kepada umat. Amin ya rabbal alamin. Karena ganjaran orang-orang yang memudahkan orang lain untuk taat itu bukan kecil, besar. Ganjaran orang-orang yang bisa membuat orang lain itu teringat kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan sepele, tapi ganjarannya besar. Dulu di zaman baginda Rasulullah beliau pernah menyebutkan tentang seorang perempuan di dalam hadis yang masyhur yang gara-gara perbuatan yang dilakukan oleh seorang perempuan ini membuat satu makhluk Allah, binatang, anjing, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika perempuan ini kehausan, kemudian dia pun mencari sumber air. Ketika mendapati sumber air, dia minum dengan puasnya. Namun ketika dia bangun daripada sumber air tersebut, mendapati seekor binatang yang ketika itu dalam keadaan kehausan pula. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Dia ambil air tersebut, diberikan kepada hewan tadi. Rupanya di dalam hadis disebutkan fasyakarallah, anjing tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Allah kepada orang yang membuat orang lain teringat kepada Allah, Masya Allah, dirubah kehidupannya dari pezina, dari ahli maksiat menjadi ahli taat. Bahkan dimudahkan wafatnya sehingga husnul khatimah. Apalagi kita memudahkan orang lain untuk taat. Dengan ada agendanya seperti ini, banyak orang menyebut nama Allah. Dengan agenda seperti ini, orang teringat kepada Allah. Dengan agenda seperti ini, orang mudah untuk taat kepada Allah, ganjarannya enggak kecil. Al-qalil minallahi la yuqalul qalil. Sedikit saja pemberian daripada Allah, itu enggak bisa dikatakan sedikit. Sedikit saja pemberian daripada Allah, itu cukup untuk membuat kita betul-betul mendapatkan ketenangan dunia dan akhirat. Maka orang-orang yang memudahkan orang lain agar bisa taat, mengingat Allah, ini kita doakan semuanya agar Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan kekuatan bagi mereka dalam menebarkan manfaat kepada umat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang mana Allah telah menggerakkan hati kita, menggerakkan langkah kaki kita untuk dapat hadir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini memang judulnya mengenang tsunami, tapi di balik daripada tsunami tersebut kita betul-betul mengenang atau betul-betul memperhatikan bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Tsunami, kalau orang yang tidak beriman kepada Allah menganggap itu hanya bencana daripada bencana-bencana alam biasa. Tapi mereka yang beriman kepada Allah, di balik setiap bencana tersebut ada zat yang maha kuasa,
yang mampu meninggikan dan merendahkan, yang mampu menguasai melakukan apapun yang diinginkan oleh yang maha kuasa tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai orang beriman, melihat segala sesuatu sejatinya membimbing dirinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita lakukan pada sore hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini betul-betul membuka pintu-pintu kebaikan bagi kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salat beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan agama ini dengan penuh pengorbanan, memberikan keteladanan yang sangat sempurna bagi kita agar kita bisa mengikuti jejak langkah mereka sehingga bisa selamat dunia dan akhirat kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Banyak terjadi peristiwa di sekeliling kita. Bahkan sepanjang tahun ini pun banyak betul peristiwa yang terjadi. Yang peristiwa tersebut merupakan sudah sunnatullah. Perkara-perkara yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari sebelum perkara tersebut terjadi. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Tidak ada satupun musibah, tidak ada satupun bencana, tidak ada satupun malapetaka ataupun ujian yang terjadi di atas permukaan bumi ini ataupun terjadi pada diri kalian illa fi kitab, kecuali sudah kami dokumentasikan, sudah kami skenariokan, sudah kami tulis skripnya. Fi kitab, di dalam kitab, min qabli an nabra'aha, jauh-jauh sebelum perkara tersebut terjadi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menguji kita, likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kita tidak terlampau bersedih dengan apa yang luput daripada kita daripada perkara dunia. Wala tafrahu bima atakum, dan kita tidak terlampau senang dengan apa yang kita dapatkan. Karena sejatinya semua peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di atas permukaan bumi ini liyabluwakum, untuk menguji kita. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang terbaik amalannya. Yang dapat musibah bukan kita saja, jutaan, miliaran orang mendapatkan musibah. Allah ingin lihat siapa di antara orang-orang yang mendapatkan musibah tersebut yang terbaik dalam menghadapi musibah ujian yang Allah berikan. Yang mendapatkan nikmat bukan kita saja, jutaan, miliaran orang mendapatkan nikmat. Allah ingin uji juga di antara orang-orang yang dapat nikmat tersebut, siapa yang terbaik amalannya dalam mendapatkan nikmat. Yang sehat bukan kita saja, jutaan, miliaran orang yang sehat. Allah ingin uji di antara orang-orang yang sehat tersebut, siapa yang terbaik. Kita pun sama, yang dengar majelis bukan kita saja, banyak majelis-majelis yang ada. Mungkin sore ini saja bukan hanya di tempat kita, di penjuru dunia pun ada majelis-majelis yang lain. Allah ingin menguji di antara orang-orang yang hadir di dalam majelis tersebut, ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik dalam menjalani atau menghadiri majelis-majelis. Maka sejatinya hidup kita detik per detiknya adalah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Allah Subhanahu wa taala uji kita, baik itu dengan perkara-perkara yang kita suka kita dapatkan dengan nikmat-nikmat. Kita juga diuji oleh Allah dengan perkara-perkara keburukan. Itu semuanya merupakan ujian bagi kita. Dan orang-orang terdahulu telah mendapatkan ujiannya, kita pun ada ujiannya masing-masing. Sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tidak ada manusia yang luput daripada ujian. Semuanya diuji oleh Allah, semuanya punya permasalahan masing-masing. Kita sering dengarkan dalam ayat Al-Qur'an, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, dan sungguh kata Allah, kami akan uji kalian semuanya dengan sedikit ketakutan, kekhawatiran. Kemudian Allah uji kita juga wal ju', kelaparan. Allah uji kita juga dengan kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kehilangan jiwa. Itu ujian semuanya. Tujuannya apa? Wabasyiris sabirin.
Allah ingin mencari siapa, di mana orang-orang yang bersabar atas ujian tersebut. Maka nggak ada orang yang nggak punya masalah. Semua daripada kita ini punya masalahnya masing-masing. Kita sering dengar anak kecil punya masalah. Banyak masalah anak kecil. Nah, selalu berpikiran enak betul nih orang besar. Bisa pegang HP, bisa nggak tidur siang, bisa macam-macam. Ini anak kecil. Enak bisa pegang duit, kita nggak pegang duit. Pingin cepat-cepat jadi besar. Dikiranya ketika menjadi besar hilang masalah. Orang besar punya masalah, banyak betul masalahnya. Pingin jadi anak kecil. Udah gede sedikit, udah usia menikah belum punya calon, masalah. Masalah. Itu dalam pikiran, ini ketemu orang ditanya kapan nikah, masalah besar betul masalahnya. Bahkan banyak orang-orang yang gagal nikah dikira masalahnya besar sampai bunuh diri. Ada. Gara-gara putus dengan kawannya, itu Masya Allah beban besar. Dia kira itu masalah terbesar. Dia nggak tahu setelah nikah banyak betul masalah. Orang belum nikah masalah, setelah menikah ada masalah. Banyak betul. Habis menikah apa berhenti masalahnya? Enggak. Habis nikah belum punya anak, masalah. Masalah Bu? Masalah. Udah punya anak banyak, masalah. Masalah juga. Belum punya rumah, masalah. Masalah. Punya rumah besar, masalah juga. Hidup di kampung banyak masalah. Hidup di kampung enak kalian orang kota, kemana-mana bisa jalan ini. Orang kota bilangnya enak kalian hidup di kampung, lihat tenang hidup kalian. Semuanya punya masalah. Tinggal di kota punya masalah, di desa pun banyak masalah. Tinggal di kampung masalah, di istana ada masalah. Masalah bukan. Ini saya lihat juga yang hadir sini orang-orang banyak masalah juga. Ya. Dan yang pegang mic pun banyak masalah. Jadi semua sama-sama kita punya masalah, jangan membebankan orang lain dengan masalah kita. Setiap daripada kita punya masalah masing-masing. Lihat Pak Geci, enak kali Pak Geci. Pemimpin kampung, nyuruh-nyuruh ini, apa, itu kita kira enak betul. Tapi kalau kita jadi Geci, Masya Allah, ribut rumah tangga, lapor Pak Geci. Kotor, ribut sama tetangga, lapor Pak Geci. Semuanya. Kalau yang lain sekarang lagi libur akhir tahun, Pak Geci ada libur? Enggak ada libur. Maka semua daripada kita punya masalah masing-masing. Itu adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dia akan ditinggal begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa setelah dia mengatakan kami beriman kepada Allah tanpa ujian sama sekali? Walaqad fatanna, sungguh kami telah uji. Orang-orang terdahulu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedemikian rupa ujiannya, dan kita yang hidup setelah mereka itu bisa mengambil pelajaran daripada ujian-ujian mereka. Supaya apa? Kita tahu mana jalan yang harus kita tempuh agar kita bisa selamat daripada setiap ujian. Dan termasuk musibah yang 20 tahun lalu Allah berikan kepada kita. Maka musibah tersebut jemaah dirahmati Allah, musibah ini jangan kita artikan itu semuanya bentuknya adalah murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang beriman, musibah, ujian itu adalah tanda cinta Allah kepada kita. Tanda sayangnya Allah kepada kita. Bukti Allah masih perhatian dengan kita. Makanya Allah berikan musibah. Tujuannya apa musibah tersebut? Di dalam hadis baginda Rasulullah SAW menyebutkan, Annallah idza ahabba abdan ibtalah. Allah kalau cinta kepada seorang hamba, apa yang Allah lakukan kepada hamba tersebut? Allah uji dia. Dalam riwayat lain, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi seseorang, maka Allah berikan musibah kepada orang tersebut. Berarti musibah ini tanda murka atau tanda sayang, Bu? Tanda murka atau tanda sayang? Berarti mau dapat musibah banyak? Masya Allah.
Tanda sayang, tapi kalau dikasih nggak mau. Bagaimana nih? Rasulullah SAW paling banyak dapat musibah, paling banyak dapat ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pertanyaan sahabat kepada beliau. Sahabat bertanya kepada beliau, Ayun nas asyaddu bala'an ya Rasulullah. Siapa manusia yang paling berat ujiannya wahai Rasulullah? Siapa jawaban Rasulullah? Al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya mereka para nabi. Dan orang-orang yang memiliki tugas sebagaimana para nabi. Paling berat ujiannya itu para nabi. Rasulullah SAW berat betul ujian yang beliau hadapi. Tidaklah ada ujian yang dihadapi oleh umatnya kecuali kepada Rasulullah itu berkali-kali lipat lebih besar daripada ujian yang kita dapatkan. Kita meninggal istri, sedih, musibah. Rasulullah dalam hidupnya, istri yang paling setia dengan beliau meninggal. Ada orang hidup sekarang meninggal istri, alhamdulillah. Ada, ya, alhamdulillah udah meninggal. Tapi Rasulullah, masya Allah, itu kenapa alhamdulillah? Mungkin istrinya banyak berbuat buruk, banyak melatih kesabaran, macam-macam lah dilakukan. Ketika meninggal, sedih juga. Sehari, 2 hari, 3 hari setelah itu sedih juga. Ya, ini orang meninggal. Rasulullah istri beliau, masya Allah, Sayyidah Khadijah. Sampai-sampai Allah betul-betul membuat baginda Rasulullah SAW itu senang dengan menghibur beliau. Ibarat kita punya anak, kalau anak lagi sedih, kita ajak jalan-jalan ke Kuta Malaka, ke Taman Rusa, jalan-jalan jauh sedikit ke Medan, jauh sedikit lagi ke Jakarta. Ini Rasulullah diperjalankan oleh Allah ke Sidratul Muntaha. Ketika beliau betul-betul bersedih ditinggal oleh istri yang sangat dicintai oleh beliau. Meninggal anak, kita meninggal 1 orang anak, sedihnya luar biasa. 2 orang anak, sedih luar biasa. 3 orang, Rasulullah 6 orang anak meninggal ketika beliau hidup. 6-6-nya meninggal disaksikan oleh beliau. 1 yang terakhir meninggalnya setelah beliau, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Itu pun 6 bulan setelah Rasulullah meninggal, Sayyidah Fatimah meninggal. Kita hancur rumah, hilang keluarga, teman boykot kita sedih, betul-betul sedih. Rasulullah berkali-kali lipat lebih berat. Bayangkan diusir sama kaumnya sendiri. Kita tetangga marah sama kita saja, kadang-kadang kita berat hidupnya. Allah pingin cari rumah lain. Itu baru tetangga. Ini Rasulullah diusir. Bahkan mau dibunuh, bukan orang lain yang mau membunuh beliau. Keluarga beliau sendiri, suku beliau sendiri. Itu ingin membunuh beliau. Berat betul hidup baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diuji dengan ujian yang bertubi-tubi. Betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Orang yang paling berat ujiannya adalah mereka para nabi. Dan ujian ini merupakan tanda cinta daripada Allah. Kalau memang ujian ini adalah tanda murka daripada Allah, berarti Rasulullah orang yang paling dibenci oleh Allah. Kalau memang ujian ini adalah tanda kebencian, berarti Rasulullah orang yang paling dimurkai oleh Allah karena paling banyak ujiannya. Tapi enggak, ujian ini adalah tanda cinta. Rasulullah SAW menyebutkan di lanjutan hadis tersebut, fama yabrahul bala bil abdi, tidaklah ada bala atau ujian atau musibah yang datang kepada seseorang yang beriman kepada Allah kecuali fungsinya apa? Hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Fungsi daripada ujian tersebut adalah menjadikan orang tersebut berjalan di atas permukaan bumi ini tidak membawa kesalahan sama sekali. Bagaimana dia tidak membawa kesalahan? Digugurkan semua dosa-dosanya. Digugurkan semua dosa-dosanya. Hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Sebagaimana sabda Rasulullah yang lain. Apa kata baginda Rasulullah? Ma yusibul mu'min. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang yang beriman. Min wasabin wala nasab. Rasa sakit, rasa capek, penat. Wala hammin wala ghammin. Keluh kesah, gelisah, risau, khawatirnya orang-orang beriman. Kecuali semua perkara tersebut. Illa kufira biha sayyi'atuh. Untuk menggugurkan dosa-dosa
yang pernah dilakukan oleh orang beriman tadi. Maka jemaah dirahmati Allah, semua perkara yang Allah berikan kepada kita itu adalah baik. Begitu juga dengan musibah tsunami yang Allah berikan kepada kita. Maka semua orang beriman yang betul-betul merasakan musibah tersebut, itu adalah kebaikan yang Allah berikan kepada mereka. Itu adalah kebaikan yang Allah janjikan kepada mereka. Musibah tsunami tersebut bagi orang beriman bukan azab. Kalau ada yang bilang azab, itu betul-betul dibantah dengan hadis-hadis yang lain. Allah kalau memberikan kepada orang yang beriman, Allah sangat cinta kepada orang yang beriman. Apa kata baginda Rasulullah? Rasulullah SAW pernah ketika beliau berjalan pulang, yaitu para tawanan perang, tiba-tiba ada seorang perempuan yang gelisah. Rupanya perempuan ini kehilangan anak yang masih disusukannya di dalam tawanan perang. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan. Maka dilihat oleh para sahabat, lari ke sana, lari ke sini perempuan ini. Karena anaknya hilang. Hilangnya itu bukan di tempat-tempat yang nikmat, tapi di para tawanan perang. Maka perempuan ini lari sana, betul-betul mencari anaknya. Ketika mendapati ada anaknya, apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Lari cepat-cepat kepada anak tersebut, dipeluk anaknya, langsung disusukan. Betul-betul dilengketkan kepada perutnya, disusukan dalam keadaan menangis. Karena udah cari anaknya susah. Maka ketika melihat perempuan tersebut, para sahabat juga melihat, Rasulullah bertanya, mungkin gak perempuan itu melempar anaknya ke dalam kobaran api? Apa kata sahabat? Gak mungkin Rasulullah, sayang betul dia kepada anaknya. Begitu juga Allah kepada orang yang beriman. Gak mungkin orang beriman ini dibakar oleh Allah di dalam kobaran api, gak mungkin. Bahkan di dalam hadis yang disebutkan, Allah sebutkan, surga itu Allah ciptakan bagi orang beriman. Neraka itu Allah ciptakan bagi orang yang kafir. Kalau ada orang yang beriman masuk ke dalam neraka, apa kata para ulama? Bukan diazab orang beriman tersebut, tapi dibersihkan. Nggak layak kita bilang orang beriman dibakar di dalam api neraka. Tapi bagaimana? Dibersihkan. Ibarat kita punya anak, main-main di samping got, di samping proyek, jatuh, habis semuanya, hitam semuanya. Apa yang dilakukan orang tuanya? Dimandikan anaknya pelan-pelan. Walaupun kotoran itu semuanya ada pada dirinya, enggak sambil dipukul-pukul. Tapi betul-betul dengan pelan-pelan dibersihkan anak tersebut untuk ditempatkan di tempat yang terbaik. Di mana? Di atas tempat tidur. Supaya bisa istirahat. Begitu juga dengan orang-orang yang beriman, yang khilaf, yang melakukan keburukan, yang melakukan dosa, yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Itu dengan kemaksiatan tersebut, kalau Allah tidak mengampuninya, maka apa? Allah sayang kepada orang tersebut. Tapi caranya bagaimana? Dibersihkan dulu untuk ditempatkan di tempat yang terbaik bagi orang yang beriman. Yaitu di mana? Di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun musibah yang Allah berikan kepada orang yang beriman, itu adalah tanda cinta, tanda sayang Allah kepada orang yang beriman. Allah rindu namanya dipanggil oleh orang tersebut. Allah pingin namanya disebut-sebut oleh orang tersebut. Allah pingin agar dirinya dipanggil-panggil oleh orang tersebut, diberikan musibah. Kita kalau dapat musibah, meninggal anak, orang yang kita cintai meninggal, rumah, harta yang kita kumpulkan habis, itu siapa yang kita panggil pertama kali? Allah yang kita panggil. Maka ketika kita memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu yang membuat seseorang mengingat kepada Allah, itu adalah kebaikan, walaupun secara zahir itu adalah perkara keburukan. Ada orang, Masya Allah, ini ada yang cerita kepada saya tentang kawannya. Dia punya harta, profesinya luar biasa, itu macam-macam maksiat udah dilakukan. Tiba-tiba apa yang terjadi? Divonis sama dokter, dia dapat penyakit kanker. Setelah dapat penyakit kanker ini takut dia kalau meninggal. Akhirnya apa yang dilakukan? Ditinggal semua maksiat. Dulu sholat nggak pernah sholat, sekarang udah belajar sholat lagi. Kemudian harta, banyak harta diberikan kepada orang-orang. Diderma semuanya harta-harta tersebut. Mulai teringat kepada Allah, kembali kepada Allah. Kira-kira sakitnya tersebut azab atau cinta Allah kepada orang tersebut? Allah cinta kepada dia.
diberikan sakit tersebut secara zahir supaya dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau diingatkan kepada orang tersebut untuk taat, untuk memanggil, untuk bermunajat kepada Allah, maka hakikatnya itu adalah tanda cinta yang Allah berikan kepada orang tersebut. Syekh Said Ramadan Buti itu pernah berkisah. Beliau bercerita tentang seorang tuan yang mendapati doa daripada pembantunya ini berbeda dengan doa-doa yang pada umumnya. Tengah malam tuan ini bangun, mendapati pembantunya berdoa. Apa doa pembantunya tersebut? Allahumma bihubbika iyai fa'adkhilnil jannah. Ya Allah, karena engkau cinta kepada saya, masukkan saya ke dalam surga. Dengan pedenya dia mengatakan, ya Allah, karena engkau cinta sama saya, masukkan saya ke dalam surga. Kita nggak berani bilang, ya Allah saya cinta kepadamu, masukkan saya ke dalam surga. Tapi dia nggak, doanya, ya Allah karena engkau cinta sama saya, maka masukkan saya ke dalam surga. Paginya ditanya sama tuannya, kok berani betul, kok percaya diri betul berdoa dengan doa tersebut? Dari mana kamu tahu Allah udah cinta kepada diri kamu? Apa kata pembantunya ini? Wahai tuan, kalau bukan karena cinta Allah kepada saya, nggak mungkin tengah malam saya dibangunkan, diingat untuk bersuci. Kalau bukan karena cinta Allah kepada saya, enggak mungkin saya dibangunkan tengah malam untuk mau berlama-lama berdiri untuk menghadap Allah. Enggak mungkin kalau bukan karena Allah cinta kepada saya mau duduk berlama-lama berdoa sampai nangis. Saya tahu itu semuanya adalah tanda cinta yang Allah berikan kepada saya. Maka saya minta kepada Allah agar dengan tanda cinta tersebut Allah masukkan saya ke dalam surga. Makanya salah satu tempat mustajab, waktu mustajab doa itu kapan? Ketika Allah ingatkan kita untuk taat. Kita hadir di majelis, itu kita diingatkan taat kepada Allah. Maka ini tempat dan waktu yang sangat mustajab dikabulkannya doa-doa. Ini tanda cinta, sinyal yang Allah berikan kepada kita agar kita kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dirahmati Allah, kadang-kadang Allah membuat hambanya ingat kepada dirinya dengan cara apa? Dengan memberikan musibah. Dipanggil nama Allah, disebut nama Allah. Dan kalau Allah benci kepada seseorang, apa yang Allah lakukan? Imam Hasan Al-Basri menyebutkan, di dalam kitab dinukilkan oleh Imam Ghazali, dalam kitab Ihya, apa kata beliau? Min alamati i'radillahi 'anil 'abdi, tanda Allah enggak peduli sama seseorang. Tanda Allah enggak sayang kepada seseorang, tanda Allah berpaling daripada seseorang. Apa tandanya? Ayyushghilahu bima la ya'nih. Allah sibukkan dia pada perkara-perkara yang enggak memberikan manfaat kepada dirinya. Kadang-kadang ada orang diberikan kenikmatan besar oleh Allah, banyak betul, enggak pernah susah. Tiap berdoa langsung dikabulkan. Atau tiap ingin punya keinginan sesuatu langsung diberikan oleh Allah. Rupanya apa? Allah enggak sudi namanya dipanggil sama orang tersebut. Sehingga diberikan semuanya dunia kepada orang tersebut, sehingga lupa dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang-orang diberikan musibah, dikasih lapar, dikasih sedikit kekurangan, dikasih ini, dikasih itu. Tujuannya apa? Supaya orang tersebut memanggil nama Allah. Dan ketika dia memanggil nama Allah, Masya Allah, itu bukan perkara kecil. Maka jemaah dirahmati Allah, Allah berikan kita tsunami untuk mengingatkan kita kepada Allah. Kita udah belok jauh nih. Untuk dikembalikan ke atas relnya, kadang-kadang harus dengan hentakan. Kadang-kadang harus dengan cara yang kuat. Supaya kita betul-betul kembali kepada Allah. Dulu sahabat pernah juga dapat teguran daripada Allah. Sahabat ini manusia terbaik yang Allah pilih untuk mendampingi para nabi dan para rasul. Ketika turun ayat di dalam surat Al-Hadid, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Allah tegur sahabat. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan asbab nuzulnya yaitu apa? Orang-orang muhajirin ketika di Mekah dulu mereka Masya Allah susah hidupnya. Dikucilkan, disakiti, diejek, bahkan dibunuh. Mereka selalu memanggil nama Allah. Mereka selalu kembali kepada Allah. Ketika hijrah ke Madinah, mulai hidup mereka mulai nikmat, mulai enak. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bagaimana rupanya di antara para sahabat orang-orang muhajirin ini udah banyak yang bercanda-canda. Udah banyak yang tertawa-tertawa. Lupa dengan tujuan utama mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah lalai.
Turun ayat ini Allah berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum tiba waktunya bagi mereka yang beriman kepada Allah agar hati mereka khusyuk, agar hati mereka tunduk, agar mereka mau taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat Allah dan apa yang telah diturunkan daripada kebenaran, yaitu Al-Qur'an. Seakan-akan Allah ingin memberitahukan kepada para sahabat, sampai kapan kalian mau tertawa terus? Sampai kapan kalian mau bercanda terus? Sampai kapan kalian mau melakukan maksiat terus? Sampai kapan? Sampai kapan? Kita yang kerjaannya cari harta terus, sampai kapan kalian akan terus mencari harta? Apakah kalian enggak tahu kematian mengintai kalian? Apakah kalian tidak tahu musibah-musibah mengintai kalian? Sampai kapan kalian akan lalai terus? Kita yang selalu senang-senang dengan keluarga, apakah kalian tidak tahu bahwasanya kematian itu betul-betul mengintai kita? Apakah belum tiba waktunya bagi kita untuk khusyuk, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Sampai kapan kalian akan berbuat demikian? Mau ketawa terus, sampai kapan mau ketawa terus? Mau bercanda terus, sampai kapan mau bercanda terus? Apakah belum tiba waktunya? Jangan tunggu waktu-waktu yang di dalam waktu tersebut kita belum siap untuk kembali kepada Allah. Makanya disebutkan doa yang terbaik itu bagaimana? Kita pingin Allahumma ruddana ilaika raddan jamila. Ya Allah, kembalikan kami kepadamu ya Allah dengan pengembalian yang baik. Kita pingin dikembalikan kepada Allah, dikembalikan untuk mau taat kepada Allah, mau sholat, mau zakat, mau puasa, mau melakukan ketaatan kepada Allah dengan keadaan baik. Jangan sampai udah dikasih stroke baru mau kembali kepada Allah. Jangan sampai datang tsunami sekali lagi baru mau kembali kepada Allah. Jangan sampai anak-anak yang membersamai kita diambil semua oleh Allah baru mau kembali kepada Allah. Harta yang udah kita kumpulkan dihancurkan sama Allah baru mau kembali kepada Allah. Kita belum siap dengan perkara tersebut. Maka ruddana ilaika raddan jamila. Ya Allah, kembalikan kami kepadamu ya Allah dengan pengembalian yang baik. Ketika kita sehat, enak loh kembali kepada Allah ketika sehat. Ketika kita masih punya harta, enak loh kembali kepada Allah ketika kita masih punya kelapangan. Ketika kita masih punya keluarga, kita betul-betul mau taat kembali kepada Allah, enak keadaan tersebut. Berbeda dengan orang yang dipaksa kembali kepada Allah dalam keadaan apapun. Walaupun dikembalikan kepada Allah dalam keadaan apapun itu baik, tapi kita nggak siap. Habis suami meninggal, anak, semua hilang semuanya, baru mau kembali kepada Allah, kita belum siap. Habis harta yang kita kumpulkan puluhan tahun dihancurkan oleh Allah, baru mau kembali kepada Allah, kita nggak siap dengan keadaan tersebut. Maka kembalilah kepada Allah dengan keinginan kita pribadi. Jangan sampai kita tunggu keadaan-keadaan tadi baru mau taat kepada Allah. Maka jemaah dirahmati Allah, tsunami ini baik. Secara paksa kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya agar betul-betul mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu baik. Tapi jangan kita tunggu tsunami lagi baru mau kembali kepada Allah. Dalam ayat Al-Qur'an Allah sebutkan tentang tujuan fungsi daripada musibah yang Allah berikan kepada kita dan bagaimana hakikat manusia dalam menghadapi musibah-musibah tersebut. Allah sebutkan wa idza massal insana dur. Manusia ini ketika dapat masalah, dapat mudarat, dapat kesulitan, apa yang dilakukan manusia? Da'ana, kata Allah. Dia panggil kami. Dia berdoa kepada kami. Dia bermunajat kepada kami. Kenapa? Lagi ada masalah, lagi ada musibah, lagi ada bencana, lagi ada kesulitan. Da'ana, dia kembali kepada kami, panggil kami, kata Allah. Orang yang di atas pesawat lalai. Lihat game, lihat sana, pasang story, pesawatnya goyang mau jatuh, semua teringat kepada Allah. Orang yang di dunia, tadi dibacakan di dalam surat Al-A'raf, apakah kita bisa merasa aman dengan azab Allah Subhanahu wa taala, keburukan yang Allah inginkan? Ketika malam hari kita tertidur, kita merasa aman enggak? Azab tersebut mengintai kita. Malaikat maut ziarah kita. Kita enggak pernah. Bagaimana kita bisa merasa aman?
Ketika azab tersebut datang waktu duha, semua orang lagi bermain. Ketika datang tsunami, nggak pernah terbayangkan akan datang musibah sedemikian rupa. Dan itu telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran jauh-jauh sebelum perkara tsunami terjadi. Alam nuhlikil awalin, thumma nutbi'uhumul akhirin, kadzalika naf'alu bil mujrimin. Musibah ini bagi orang yang beriman semua baik. Tapi bagi orang yang beriman itu pasti nggak baik. Bagi orang beriman semua baik, walaupun dia banyak melakukan dosa. Tapi bagi orang yang tidak beriman, itu adalah azab sebelum azab sebenarnya. Maka di Sayyidah Aisyah pernah Rasulullah cerita kepada beliau. Ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab niat. Yaghzu jaisunil Ka'bah. Rasulullah menceritakan ada pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah. Fa'idha kanu bibaida yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Ketika mereka sampai di suatu tempat, apa yang terjadi? Allah binasakan semuanya. Semua yang ada di situ Allah binasakan semuanya. Sayyidah Aisyah langsung terkejut bertanya kepada Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa min ghairi dzalik. Wahai Rasulullah, gimana Allah bisa menghancurkan semua yang ada di tempat tersebut, sedangkan di tempat tersebut ada orang-orang yang sedang di pasar. Mereka enggak ingin menghancurkan Ka'bah, lagi di pasar, lagi tawar-menawar. Ada orang-orang yang memang bukan ingin menghancurkan Ka'bah, mungkin lagi main-main, itu pasukan tersebut ketika berada di tempat tersebut, Allah binasakan semuanya. Kan ada orang-orang yang enggak ingin berperang juga, tapi kenapa dibinasakan oleh Allah juga? Apa kata Rasulullah setelahnya? Semua dibinasakan oleh Allah, tapi nanti dibangkitkan sesuai dengan keadaan niat mereka. Dikembalikan nanti di hari kiamat sesuai keadaan mereka. Kalau mereka orang beriman, musibah tsunami tersebut nanti dibangkitkan dalam keadaan beriman. Mereka yang kufur dibangkitkan juga, tapi dalam keadaan terburuk yang mereka rasakan. Itu bagi orang beriman semuanya adalah kebaikan walaupun banyak melakukan dosa. Ini musibah, apapun musibah tersebut. Maka begitu juga tsunami. Ada orang maksiat, ada yang enggak maksiat. Ada orang yang beriman, ada yang enggak beriman. Semua orang yang beriman itu adalah kebaikan. Disebutkan di dalam hadis yang lain, annal abda idza sabaqat lahu manzilah indallah lam yablugh biha amaluh. Seorang hamba kalau punya kedudukan di sisi Allah dengan kedudukan yang mulia, tapi amalannya enggak cukup. Amalannya biasa-biasa saja, tapi dia ditentukan ini orang mulia di sisi Allah. Apa yang Allah lakukan? Ibtalah. Allah uji dia. Dengan apa? Pada jasadnya, pada fisiknya. Allah uji dia pada hartanya. Dan Allah uji dia pada anak dan keturunannya. Sehingga apa yang terjadi? Dia bersabar dengan ujian tersebut. Ketika hari kiamat dia mendapati tinggi betul kedudukannya. Bukan dengan banyak sholat sunnahnya. Bukan dengan banyak puasa sunnahnya. Tapi dengan apa? Dengan kesabaran atas segala ujian yang Allah berikan kepada orang tersebut. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat tadi manusia ketika diuji oleh Allah, ketika mendapatkan mudarat dalam kehidupannya, da'ana, dia berdoa kepada kami. Bagaimana dia berdoa kepada kami? Li janbihi au qa'idan au qa'ima. Dia memanggil kami dalam keadaan berbaring, dia teringat kepada kami. Dalam keadaan duduk, dia teringat kepada kami. Dalam keadaan berjalan pun dia teringat kepada kami. Kenapa? Lagi ada musibah. Waktu tsunami dulu, coba kita lihat orang-orang. Saya ketika lihat video-video tsunami, Masya Allah, semua kembali kepada Allah, masjid-masjid penuh, walaupun masjidnya apa adanya. Kemudian orang-orang ketika berjalan meratib, semuanya teringat kepada Allah. Dalam keadaan duduk, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berbaring pun teringat kepada Allah, berjalan pun teringat kepada Allah. Itu umumnya manusia ketika mendapatkan musibah. Tapi Allah ingatkan, jangan kalian menjadi orang-orang yang teringat kepada Allah musiman. Ketika dapat musibah saja baru teringat sama Allah. Falamma kasyafna anhu durrah. Ketika kami hilangkan musibah tersebut, apa yang terjadi kepada manusia? Marra, kembali seperti biasa.
Ka'allam yad'una ila durrin massah. Seakan-akan enggak pernah dia berdoa kepada kami seperti dia sedang mendapatkan musibah. Habis keluarganya diganti dengan keluarga baru oleh Allah. Habis hartanya diganti dengan harta yang baru oleh Allah. Hancur rumahnya dibangun lagi oleh Allah Subhanahu wa taala rumah baru. Bukan satu, banyak lagi rumahnya. Pekerjaannya hilang diganti pekerjaannya lagi oleh Allah, bahkan penghasilnya lebih besar. Apa yang terjadi kepada manusia? Kembali seperti biasa. Saya teringat ketika gempa Pijai, kami tinggal di Lamdingin. Itu biasanya sebelum subuh, itu beca orang-orang semuanya ke TPI semuanya, ke Lampulo semuanya. Itu kadang-kadang nyebrang jalan susah. Tapi ketika gempa menjelang subuh tadi, semua orang balik ke masjid. Penuh masjid. Ada yang sholat subuh sebelum qamat. Habis sholat lari, takut air laut naik. Jangan kita ingat Allah musiman, lagi ada masalah. Apa kata Rasulullah? Man sarrahu ayyastajiballahu lahu 'inda syada'idi awil karbi falyuktsirid du'a indar raha. Kalau kalian mau Allah ingat kalian dalam keadaan kalian susah, Allah kenal kalian ketika kalian dalam keadaan sulit, maka apa yang mesti kalian lakukan? Falyuktsirid du'a, perbanyak memanggil nama Allah ketika senang. Ini ketika senang lupa sama Allah. Ketika susah baru bawa-bawa nama Allah. Ingin ganti mobil, kerja, sholat tinggal. Dapat mobil, ketabrak. Ya Allah, bahkan menaudip belum. Waktu tadi cari mobil, sholat lupa. Allah lupa. Tapi ketika udah dapat mobil, dicuri mobilnya, ketabrak mobilnya, ada dapat musibah, siapa yang pertama kali dipanggil? Allah pertama kali dipanggil. Tapi ketika enak-enak lupa sama Allah. Maka jemaah dirahmati Allah, kalau pingin Allah ingat kita dalam keadaan kita susah, maka perbanyak ingat Allah ketika kita senang. Maka tsunami betul-betul mengajarkan kita untuk kembali kepada Allah dengan kemauan kita sendiri. Jangan tunggu keadaan-keadaan yang ketika kita mendapati keadaan tersebut berat untuk bisa bertahan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dirahmati Allah, momen yang singkat ini saya dikasih waktu sampai jam 6. Ini udah lewat 58. Ini udah selesai berarti. Ya, jadi jadikan momen tsunami ini bukan kita untuk mengingat kesedihan, bukan untuk mengingat perkara-perkara yang memang sebenarnya enggak. Tujuan kita ini semua yang terjadi di atas permukaan bumi ini, jadikan perkara tersebut sebagai pintu untuk kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa. Kita enggak punya kekuatan, kita enggak punya daya, kita enggak punya kemampuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau turunkan bencana, Allah kalau ingin menghancurkan orang-orang, itu enggak sanggup kita bayangkan. Kaum Ad, coba bayangkan, enggak pernah terbayang ada azab seperti itu. Allah kirim angin 7 malam 8 hari. Kaum yang paling kuat di atas permukaan bumi, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin tersebut. Setelah mereka terjatuh, itu ibarat batang kurma yang kosong. Kaum Tsamud, Allah binasakan juga. Enggak pernah kita bayangkan ada suara yang ketika datang suara tersebut mati semua orang. Kaumnya Nabi Lut, Allah binasakan. Gak pernah kita bayangkan ada batu, hujan batu menewaskan semua orang. Kaum Fir'aun, kita gak pernah bayangkan ada lautan yang dibelah oleh Allah, kemudian semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya Nabi Nuh, kita gak pernah berpikiran, gak pernah terbayangkan ada azab banjir satu dunia yang selamat cuman yang ada di atas kapal. Allah kalau turunkan bencana itu betul-betul sempurna. Kita bayangkan saja tsunami, kalau kita lihat video-videonya nggak sanggup, kok bisa loh air yang di laut sana masuk ke tengah kota. Kok bisa kapal yang besar terbawa ke tengah-tengah, nggak sanggup kita bayangkan. Itu gimana perkara tersebut? Allah Maha Kuasa, kita nggak punya kuasa. Allah adalah segalanya, kita bukan siapa-siapa. Maka ingatlah Allah mampu dan berkuasa atas kita
kita ini bukan siapa-siapa, kita budaknya Allah, kita hambanya Allah, maka selalulah taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana wafiqna lima tuhibbu wa tardah. Rabbana tawaffana wa anta radin anna. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana tafarruqan ma'suma. Allahumma ruddana ilaika raddan jamila. Allahumma ruddana ilaika raddan jamila. Allahumma ruddana ilaika raddan jamila. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrifna an sayyi'il akhlaq la yasrifu an sayyi'iha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shfi mardana warham mautana. Allahumma shfi mardana warham mautana. Allahumma shfi mardana warham mautana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Khairul Rafiqi LCMA yang telah memberikan ceramahnya, tausiah yang sangat luar biasa. Kesimpulannya adalah bahwa hidup ini semuanya ujian, baik itu dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, itu semuanya ujian. Tujuannya supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Habibie Asfarensa selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.